Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok satu praktikum tutorial penelitian operasional satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memecahkan permasalahan penugasan menggunakan bantuan software. Jadi saya menggunakan tiga software. Yang pertama ada software Excel, Microsoft Excel, lalu ada POM-QM, dan juga ada MATLAB. Nah, baik. Sebelum kita tahu apa yang harus kita pecahkan permasalahannya, di sini ada soalnya terlebih dahulu. Di sini ada soal dalam sebuah startup teknologi bernama Osiptech, terdapat 5 orang karyawan yang memiliki keahlian berbeda-beda. Mereka harus ditugaskan ke proyek-proyek tertentu. Di sini ada proyek A, B, C, dan D yang harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk menyelesaikan masing-masing proyek. Nah, di sini ada tabel seperti yang bisa dilihat ya. Ada 5 karyawan dan ada 4 pekerjaan. Di sini perintahnya adalah temukan penugasan optimal tiap karyawan terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja next ke software yang pertama yaitu Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah buat ke dalam bentuk tabel ya, atau matrix. Nah, di sini kan tadi sudah disebutkan bahwa ada 5 pekerja dan ada 4 pekerjaan. Nah, untuk penugasan ini, jumlah pekerjaan dengan jumlah pekerjanya itu harus sama, atau jumlah kolom dengan jumlah baris itu harus sama. Nah, di sini terjadi ketidakstabilan atau tidak seimbang antara pekerjaan dengan pekerjanya, yang dimana di sini hanya terdapat 4 pekerjaan dan hanya ada terdapat tiga pekerja saja atau 3 sumber daya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama kita harus menambahkan eh, variabel dummy-nya dulu. Karena di sini yang kurang adalah eh, pekerjaan ya, jadi kita tambahkan kolom dummy. Seperti yang bisa dilihat di sini ada dummy ya. Nah, itu adalah untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan pekerjaannya. Kayak gitu, untuk memperoleh titik yang optimal, solusi optimalnya nanti. Nah, lalu untuk ini kita hapus saja dulu. Jadi caranya ya, untuk langkah yang kedua ini kita sum dulu. Kita sum ini udah. Lalu untuk karena ini sama ya, kita langsung drag aja. Berikut tuh dengan yang ini. Itu caranya kita sum baris dan kolomnya, masing-masing baris dan masing-masing kolom itu kita sum. Lalu karena ini kan sama, caranya kita drag aja. Nah, tidak seperti ini. Untuk waktu optimal, caranya adalah kita sum produk. Sum produk bagian tabel yang atas dengan tabel yang bawah. Nah, udah. Lalu setelah ini kita ke data ini, lalu kita pilih yang solver. Nah, objektifnya kita mau yang waktu optimal, enter aja. Terus eh, kita tujuannya adalah untuk meminimasi waktu. Jadi langsung aja kita cari ininya, tujuannya untuk minimasi. Terus variabel yang diubah itu yang kita pilih yang ini. Udah. Terus, nah, kita tambahin yang ini itu udah benar. Maaf, sebentar. Nah, untuk yang subjektif to the constraint-nya itu atau fungsi batasannya itu ini, yang ini nih, yang jumlah yang ini harus sama dengan 1. Terus sama yang ini juga, begitu pun dengan yang ini. Baris ini, karena di baris yang punya Putri, Rizky, Intan itu harus sama dengan 1.
Nah, terus kita ininya juga harus simplex, LP, linear programming, lalu kita solve. Oke, hasilnya diperoleh waktu optimalnya itu adalah 26 jam. Nah, tadi itu kan disebutin ya, kenapa sih harus sama dengan satu? Nah, karena kita harus sebenarnya mau berapapun itu bisa, yang penting itu menandakan, membedakan bahwa itu karena pekerja ini hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan saja, hanya boleh mengerjakan satu pekerjaan saja. Jadi untuk membedakan mana sih yang Putri ini harus mengerjakan pekerjaan yang mana, Rizky harus mengerjakan pekerjaan mana. Jadi untuk pembeda aja kayak gitu. Kayak di sini Putri mengerjakan pekerjaan yang C, Rizky yang D, kayak gitu. Nah, untuk Excel cukup sekian, waktu optimal diperoleh itu 26. Kita lanjut ke software berikutnya yaitu POM-QM. Untuk software yang kedua ini adalah POM-QM. Kita pilih di sini yang assignment untuk penugasan. Oke, kini kita punya 5 pekerjaan dan empat eh, 5 pekerja dan 4 pekerjaan. Maaf. Ini menimasi. Nah, karena ini kan nggak bisa ya, nggak bisa kayak cuman ada 5 pekerja tapi 4 pekerjaan. Nah, oleh karena itu di sininya harus sama, jadi 5. Jadi kita tambahin variabel dummy kayak kayak yang di Excel tadi. Oke, kita langsung aja. Untuk memudahkan ya, ini ada A, B, C, D, dan dummy. Ini untuk biar nggak bingung aja sih. Terus ini ada Putri, Rizky, dan Intan. Yang pertama Putri, Rizky, Intan, Agus, dan Dina. Ini biar nggak bingung aja ya. Oke. Nah, biar lebih cepat kita copy paste aja dari yang Excel. Udah, udah kita copy paste, langsung kita solve aja. Nah, oke, udah oleh lah hasilnya sama ya kayak di Excel itu 26 jam. Nah, nah ini untuk yang penugasannya sama juga, Putri mengerjakan pekerjaan yang C, Rizky yang D, Intan yang B, dan sebagainya bisa dilihat. Nah, ini kenapa beda? Ini 5, terus ada 8, ada 8 gitu. Nah, itu nih, kenapa Putri ngerjain yang C? Karena yang C itu waktunya lebih singkat dibandingkan dengan Rizky. Apabila Putri apa di pekerjaan C ini antara Putri, Rizky, Intan, Agus, dan Dina itu yang paling singkat mengerjakannya, yang paling mahir itu Putri. Jadi Putri yang mengambil alih pekerjaan C. Begitupun dengan pekerja yang lain kayak gitu teman. Oke, untuk pembukuan cukup sekian, kita lanjut ke software berikutnya yaitu MATLAB. Oke, untuk yang terakhir ini ada MATLAB. Yang pertama kita masukin dulu nih sintaks count dan clear. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan atau mengclearance. Nah, dari fungsi-fungsi yang tidak terpakai kayak gitu. Nah, terus untuk langkah berikutnya ini kita masukkan untuk judulnya itu kita beda ya kan ini biasanya kita pakai RStudio itu kita pakai hashtag masukkan nilai gitu. Beda kan kalau di MATLAB ini kita pakainya itu persen persen masukkan nilai dalam bentuk matriks kayak yang bisa dilihat sama teman-teman. Ini saya udah masukin sintaksnya ya. Jadi tadi kita punya untuk baris pertama itu atau Rizky itu kita ada punya 9, 8, 5, 4, dan 0 itu yang dummy. Yang bisa dilihat, terus kita masukkan display matrix yang di input, terus itu display itu A. Jadi matriksnya itu adalah yang hurufnya A, variabel depannya A gitu. Nah, terus ada juga kita masukin fungsi penugasannya. Ini kan kita pakai metode Hungarian atau biasa disebut juga dengan Mangkres. Jadi di sini kita masukkan waktunya itu kan ini kan jam ya, pekerjaan dalam
berapa jam gitu, waktunya 1 minggu. Nah, di sini kita masukkan times itu pakai fungsi Pankers gitu. Nah, pakai metode Pankers atau teori lah, metode Hungaria. Terus juga kita masukkan juga nih buat matriks solusi dari indeks yang ditentukan. Jadi dari matriks yang ini kita buat apa namanya matriks eh cost-nya gitu. Kayak matriks efektivitasnya berapa, terus nah, terus assignment penugasan, kemudian zeros. Jadi nanti matriksnya itu berubah jadi 0000, jadi sama kayak Excel nanti 01, 001 gitu. Kayak gitu. Nah, terus udah terus kita diperintahkan untuk itu nilai objektivitasnya. Jadi berapa nanti optimalnya, waktu optimal yang harus dikerjakan oleh para pekerja untuk mengerjakan pekerjaannya, kayak gitu. Oke, udah seperti ini langsung kita run aja. Untuk run ini kita F9 run mana ya? Hasilnya di mana ya? Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk hasilnya tuh sama kayak di Excel ya, jadi 001 gitu. Nah, nilai objektivitasnya itu 26 sama. Jadi kesimpulannya adalah waktu optimal yang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, para pekerja ini itu di 26 jam kayak gitu. Dan untuk juga operator pertama atau Putri itu mengerjakan pekerjaan C dan Rizky pekerjaan D gitu, dan Intan pekerjaan eh, B gitu ya. Terus juga eh, Dina, oh, Dina atau siapa ya, lupa. Itu mengerjakan pekerjaan yang maaf, untuk Agus itu mengerjakan pekerjaan yang dummy. Nah, terus untuk Dina itu mengerjakan pekerjaan yang A kayak gitu teman-teman, dan untuk total waktu pekerjaannya itu objektifnya optimal itu dari 26 jam. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.